Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam kelas Kepabeanan dan Cukai. Nah, hari ini kita masuk ke sesi berikutnya teman-teman dalam mata kuliah Kepabeanan dan Cukai, di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan nilai pabean. Apa sih yang dimaksud dengan nilai pabean gitu ya teman-teman? Kenapa sih harus ada nilai pabean dalam kepabeanan dan cukai? Terus gimana cara kita menetapkan berapa nilai pabean dalam suatu transaksi? Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang udah pernah mendengar ataupun yang belum pernah mendengar ya teman-teman ya, nilai pabean itu merupakan nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk dan PDRI atau pajak dalam rangka impor. So, kalau di kelas perpajakan atau dalam lingkup perpajakan dia disebut sebagai DPP biasanya. Dasar pengenaan pajak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam proses impor dia disebut sebagai nilai pabean. Jadi untuk menghitung berapa sih bea masuk yang dikenakan terhadap suatu barang gitu ya teman-teman. Nah, yang menjadi DPP-nya adalah si nilai pabean ini. Jadi dia berfungsi sebagai dasar penghitungan bea masuk PDRI ya teman-teman ya. Dalam hari ini kan kalau untuk impor pajak PPh pasal 22 ya teman-teman ya. Ataupun PPN ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada nilai pabean atau nilai pabeannya salah ya berarti nanti PDRI-nya bea masuknya tuh kemungkinan juga salah gitu ya teman-teman. Sehingga untuk menentukan nilai pabean ini benar-benar harus hati-hati supaya tidak terjadi kesalahan yang nantinya tentunya akan memperumit proses impornya teman-teman gitu ya. Nah, prinsip dasarnya fairness and neutrality, di mana nilai pabean ini harus diterapkan secara seragam tanpa diskriminasi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya jangan mentang-mentang ini harga temen nih yang mau impor teman sendiri misalnya atau keluarga sendiri. Jadi nilai pabeannya dibikin kecil. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi harus fairness and neutrality. Lalu udah ada standarnya teman-teman. Jadi tidak bisa sembarangan kita menentukan nilai pabean dalam suatu transaksi. Sehingga kalau untuk Indonesia sendiri memang balik lagi kita mengikuti WTO ya teman-teman, World Trade Organization. Dan ini tuh banyak pula diadopsi oleh berbagai negara. Karena memang tadi kalau tidak ada pedoman atau tidak ada prinsip kemungkinan bisa terjadi kesalahan dalam proses penentuan nilai pabean. Nah, ini untuk dasar hukumnya ya teman-teman ya. Ada Undang-Undang 17 2006, PMK lain-lain, Per DJBC dan Perjanjian WTO. Nah, untuk menentukan teman-teman nilai pabean ada beberapa metode. Tapi metodenya ini tidak boleh diacak, teman-teman. Maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya adalah untuk metode yang digunakan harus berurut. Jadi misalnya, oh kita males nih pakai metode satu, boleh nggak langsung metode tiga? Nah, jawabannya adalah tidak boleh. Nanti ada yang boleh, tapi itu nanti di sesi berikutnya ya, atau di slide berikutnya. Tapi pada dasarnya metode ini harus diikuti atau harus diambil secara bahasanya ya berurutan teman-teman. Tidak boleh di skip ya. Jadi untuk metode yang pertama, teman-teman bisa cara menghafalnya gampang. Sebut saja metode nilai transaksi. Nah, untuk yang biru-birunya ya, transaksi barang impor ya, karena kita membahas nilai pabean yang berkaitan dengan impor. Nah, ini jadinya untuk metode nilai transaksi ini adalah metode nomor satu yang wajib digunakan terlebih dahulu. Jadi metode utama diutamakan dalam penetapan nilai pabean. Nah, kalau berdasarkan nilai transaksi itu gimana maksudnya, Bu? Berdasarkan nilai transaksi, maka kita menggunakan nilai pabean berdasarkan harga yang sebenarnya dibayar. Di mana contoh misalnya ya teman-teman ya, misalnya teman-teman impor misalnya labubu gitu ya. Nah, misalnya katakanlah 1.000 labubu di harga 1 M misalnya. Nah, maka nilai transaksi yang pertama adalah si 1 M ini.
Karena dia harga yang sebenarnya dijual oleh eksportir gitu ya, atau dari pabriknya tuh 1 M gitu ya teman-teman ya. Nah nanti disesuaikan dengan apa? Kalau teman-teman ingat kita belajar Incoterms, ada yang namanya biaya insurance, ada biaya freight ya, ada biaya apa namanya, lain-lain yang memang itu belum termasuk dari harga yang sebenarnya. Kalau teman-teman ingat kemarin, teman-teman mau pakai misalnya mau pakai DPP ya teman-teman, cara yang teman-teman bisa terima beres, semua diurus oleh eksportir, otomatis kan biaya-biayanya tadi, biaya akomodasi logistiknya ya, itu akan bertambah besar. Nah, biaya logistik tadi di Incoterms itu masuk ke sini. Jadi kalau katakanlah biaya-biaya yang dikeluarkan kalau kita pakai metode CIF misalnya ya, cost insurance free, katakanlah 500 juta, katakanlah ya. Maka metode nilai transaksinya adalah 1,5. Harga labubunya tadi 1 miliar ditambah penyesuaian harga-harga dari biaya logistik. Nah, jadi itu adalah nilai transaksi dan itu yang paling utama dipilih atau digunakan. Gitu ya teman-teman, dan ini nggak boleh di skip. Jadi semua harus mencoba dulu menggunakan metode nilai transaksi atau metode satu ya teman-teman ya. Sehingga metode ini merupakan metode pertama dan paling diutamakan dalam penetapan nilai pabean. Metode ini menggunakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual. Tadi ya teman-teman ya. Nah, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi untuk menggunakan metode nomor satu ini. Yang pertama, tidak ada pembatasan atas pemanfaatan barang. Atau kalau kita sebut nanti teman-teman belajar ada yang namanya lartas, larangan dan atau pembatasan. Ada barang-barang yang memang memerlukan izin khusus untuk dapat masuk ke Indonesia. Atau bahkan ada yang dilarang sama sekali tidak boleh masuk ke Indonesia. Gitu ya. Lalu tidak ada persyaratan atau yang memang mempengaruhi nilai barang. Jadi nilainya yang tadi Labubu 1 M ya memang 1 M ya teman-teman ya. Tidak ada proses yang diperoleh penjual. Proses ini keuntungan lain ya teman-teman di luar dari apa bahasanya, di luar dari memang nilai 1 M tadi ya. Lalu tidak ada hubungan istimewa. Tadi misalnya yang belinya adalah saudaranya, importirnya saudaranya, eksporternya ini saudaranya. Jadi mereka saudaraan dikasih yang harusnya tadi 1 miliar pakai harga jadi cuma setengahnya 500 juta. Nah, itu nggak boleh. Sehingga metode ini paling pertama digunakan karena memang paling bahasanya paling konsisten dan paling sesuai dengan kejadian atau keadaan yang sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, ini tadi biaya-biaya yang ditambahkan ya, yang di penyesuaian tadi di luar dari harga barangnya, yang kita udah belajar juga ya. Ada freight, ada insurance ya, ada cost tentunya. Tadi cost itu masuk ke 1 M, insurance freight masuknya ke penyesuaian ya. Kalau dia pakai jasa, kemarin kita belajar jasa apa, orang ketiga ya berarti dimasukin gitu ya. Kalau misalnya dia harus bayar royalti, harus bayar lisensi atas mereknya ya dimasukin. Intinya itu masuknya nanti ke penyesuaian, bukan ke cost atau ke harga barangnya gitu ya. Nah, yang nomor dua. So, kalau misalnya eh, kita sudah mencoba menggunakan metode nomor satu, tetapi ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil tadi, mungkin tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Atau mungkin tadi harganya masih, misalnya dia terlibat terlibat hubungan istimewa. Jadi harganya ini kayaknya nggak masuk akal gitu ya, sehingga tidak bisa menggunakan metode satu. Maka teman-teman loncat ke atau beralih ke metode dua. Nah, nanti metode tiga ini hampir mirip. Jadi metode dua disebut barang identik, metode tiga disebut barang serupa. Nah, coba teman-teman pikirkan bedanya identik sama serupa apa gitu ya. Nah, nanti kita belajar apa bedanya. Jadi untuk metode dua ini, kalau misalnya metode nilai transaksi tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai, maka teman-teman boleh lanjut ke metode barang identik, di mana cara menghitungnya atau cara menentukan nilai pabeannya adalah kita cari barang yang memang udah pernah masuk nih ke Indonesia, tapi barangnya tuh mirip dari segala aspek. Nah, ada yang bilang kembar identik
Nah, kalau kembar identik, automatically perbedaannya hampir tidak ada. Atau kalaupun ada mungkin 10 atau 5%. Nah, kalau barang serupa nanti bedanya agak banyak ya. Jadi perbandingannya itu. Kalau barang identik berarti itu benar-benar hampir sama banget. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tadi labubunya masuk tapi harganya nggak masuk akal gitu ya, karena mungkin ada hubungan istimewa dan lain-lain, cari labubu lain yang udah pernah masuk dan itu yang harus mirip banget sama si labubu yang lagi diimpor. Jadi itu disebut barang identik. Kita mencari barang lain yang sama persis dengan barang yang lagi proses impor ini dan tidak bisa kita hitung menggunakan metode satu nilai pabeannya. Gitu ya. Atau diekspor pada waktu atau sekitar tanggal yang sama dengan barang impor yang tadi mau kita masukkan gitu ya. Mempertimbangkan tingkat dan volume perdagangan yang sebanding, menyesuaikan perbedaan-perbedaan nilai yang bisa diukur secara kuantitatif. Jadi, metode nilai metode barang identik ini digunakan jika metode pertama tidak dapat diterapkan. Jadi bukan berarti, balik lagi saya sampaikan, bukan berarti dia bisa loncat ke metode 2, nggak boleh. Tetap pakai metode satu, kalau tidak berhasil baru loncat ke metode 2 gitu ya. Nah, barang identik adalah barang yang sama dari semua aspek, termasuk karakteristik fisik, kualitas, dan reputasi. Perbedaan kecil dalam penampilan tidak menghalangi barang dikategorikan sebagai identik. Tadi Bu Citra bilang kalau cuma perbedaannya 5-10%, itu masih masuk dalam kategori barang identik. Nah, seperti apa contohnya? Nah, seperti ini teman-teman contohnya. Nah, di sini ada contoh barang identik. Teman-teman nanti kan kalau dalam dalam spesifikasi ya teman-teman, ini semua ada, harus jelas ya. Ini cuma contoh sederhana aja. Jadi di sini ada kabel USB ya dari Chris Bow, mereknya sama nih teman-teman nih, lihat ya. Spesifikasi yang kabel kuning sama kabel merah. Mereknya sama-sama Chris Bow. USB-nya tipenya sama-sama 2,0. Nah, yang berbeda hanya ini aja. Warnanya yang satu kuning, yang satu merah. Panjangnya sama-sama 200 cm. Sama-sama bisa digunakan untuk printer dan hardware lainnya. Sama-sama made in China. Nah, ini yang disebut barang identik. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari 6 spesifikasi hanya berbeda satu, warnanya aja. Dan balik lagi kalau teman-teman ingat tadi di slide sebelumnya, kita kembali lagi, tidak boleh mempengaruhi fungsi. Nah, intinya ini nih teman, tidak boleh mempengaruhi fungsi, kualitas, dan reputasi. Kenapa Bu Citra bilang kayak gitu? Contoh misalnya yang satu barangnya iPhone, yang satu Apple lah katakanlah, yang satu barangnya Samsung. Nah, ketika ada dua merek yang berbeda, itu pasti akan mempengaruhi reputasi. Ada yang pecintanya gitu ya, atau ada yang gengsinya di harga atau di iPhone gitu ya, ada yang nggak suka iPhone, dia sukanya Samsung. Nah, kalau gitu nggak bisa disebut barang identik. Nanti kita contoh ke metode yang ketiga. Nah, kalau perbedaannya seperti ini, dia tidak akan mempengaruhi reputasi. Hanya saja mungkin ada orang yang sukanya kuning, ada yang merah. Tapi secara fungsi sama, panjang sama, harganya juga sama, sama-sama dari satu merek yang sama, sama-sama fungsinya sama. Sehingga tadi perbedaannya hanya sekitar 5% saja dan ini bisa dimasukkan dalam kategori barang identik. Nah, lanjut ke metode nomor 3, ada yang namanya barang serupa. Nah, jadi kalau barang serupa, teman-teman, perbedaannya adalah mungkin kalau identik tadi perbedaannya hanya di 5-10%. Nah, kalau untuk metode barang serupa ini mungkin agak banyak perbedaannya. Ya, tapi ciri-cirinya intinya karakteristik dan bahannya sama. Fungsinya juga sama. Tapi mungkin ya teman-teman ada perbedaan di mana perbedaannya secara kesamaan, secara karakteristik fungsinya sama, tapi bisa jadi ada yang mempengaruhi ini, reputasi, kualitas, merek. Nah, tadi kayak Bu Citra bilang, kayak misalnya Avanza dan Xenia.
Itu kan sama ya secara bentuk, secara garis besar. Tapi karena ada merek yang berbeda, bisa jadi ada tim yang timnya Toyota, ada tim yang timnya Daihatsu. Nah, itu perbedaannya bukan lagi 5 sampai 10%, mungkin bisa di 30 sampai 50%. Nah, ini contoh untuk barang serupa, kamera digital. Yang satu mereknya Samsung, yang satu mereknya Sony. Yang satu warnanya silver, yang satu warnanya hitam. Nah, secara fungsi sama. 12 MP megapiksel, optical zoom-nya 3 kali. Panel displaynya sama. Ya, sama-sama display dua. Baterainya sama. Made in China sama. Nah, yang berbeda warna dan merek. Iya, Bu, tapi walaupun eh, beda dikit, tapi pasti teman-teman mempengaruhi reputasi. Ada yang bilang kayaknya kalau kamera bagusan Sony deh. Zaman dulu pakai Sony semua. Ada yang tim pakai Samsung. Nah, sehingga kalau ini fungsinya sama. Ini yang sini kan fungsi ya, teman-teman ya. Dari 12 megapiksel. Tapi secara fisiknya dan mereknya tentunya dia berbeda. Sehingga kalau tadi diidentik perbedaannya hanya warna saja, secara fungsi merek dan lain-lain sama, harga dan lain-lain. Kalau ini ya bisa jadi harga pun berbeda sedikit ya, walaupun bedanya kayak 200-300 ribu. Tapi secara merek sangat berbeda. Kecuali sama-sama Samsung nih, sama-sama kayak gini, cuma yang satu warna hitam, yang satu putih kayak tadi diidentik, itu baru bisa masuk kategori barang identik. Gitu ya teman-temannya. Jadi untuk barang serupa perbedaannya lebih banyak. Nah, ini metode yang ketiga. Tetap harus mengikuti urutannya, pakai nilai transaksi dulu, metode satu, metode dua masuk ke barang identik. Kalau tetap nggak bisa, ternyata dia nggak masuk identik, maka lanjut ke barang serupa. Nah, kalau barang serupa juga nggak bisa, ya teman-teman. Nah, ini contoh lain nih teman-teman, terkait dengan ini aluminium gulung ya. Nah, ini secara apa namanya? Secara fungsi, nah ini sama nih, steel sheet ya, aluminium atau besi atau apa steel sheet itu digulung gitu ya. Ya roll kayak gini. Ukurannya sama, made in China, sama-sama digunakan untuk kendaraan bermotor. Nah, jadi ini contoh yang masuk dalam kategori barang serupa. Nah, ini ada data lain terkait dengan DVD player, satunya LG, satunya Samsung, tapi secara fungsinya, spesifikasinya sama, sama-sama digunakan sama-sama dibuat di Korea. Nah, ini adalah contoh barang serupa ya, teman-teman. Serupa tapi tak sama gitu ya. Oke, nah yang keempat ada yang namanya metode deduksi. Dan kelima ada yang namanya metode komputasi. Nah teman-teman, kalau untuk 4 dan 5 ini teman-teman boleh loncat. Jadi misalnya satu udah, dua udah, tiga udah, boleh langsung ke 5. Ya, atau mau pakai 4 dulu juga nggak apa-apa. Tapi antara 4 sama 5 ini boleh memilih menggunakan metode yang mana yang dirasa lebih mudah. Jadi nggak harus pakai metode 4 dulu baru 5, tapi kalau teman-teman merasa metode 5 lebih mudah, maka boleh loncat ke metode 5 dulu, baru 4, atau 5 langsung ke 6, gitu ya. Nah, yang pertama, yang keempat ini kita bahas ada yang namanya metode deduksi. Nah, deduksi ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin teman-teman taunya dalam kalimat ya, kalimat deduksi kita ambil dari kalimat terakhir. Nah, sama dengan metode nilai pabean yang keempat. Jadi nilai pabean yang keempat ini dihitung berdasarkan pada harga jual barang impor di pasar domestik setelah dikurangi beberapa biaya yang timbul setelah importasi. Atau tadi Bu Citra bilang kalau dalam kalimat dia mengambil paragraf akhir disebut backward calculation. So maksudnya gimana Bu? Misalnya tadi labubu 1M, katakanlah kalau kita jadi harga satuan misalnya 100 ribu gitu ya dari sananya. Nah, terus kita menggunakan nilai transaksi nggak bisa, pakai metode barang identik nggak bisa, pakai metode serupa nggak bisa. Akhirnya kita pakai deduksi. Nah, 100 ribu itu kan harga dari eksportir, dari Amerikanya misalnya gitu ya.
Nah, kalau metode deduksi, kita lihat harga Labubu yang ada di Indonesia. Makanya di sini dibilang di pasar domestik. Nah, misalnya di sini harga Labubunya tuh cuma 80.000. Misalnya gitu ya. Nah, 80.000 dikurangi dulu dengan biaya-biaya yang tadi dinilai transaksi sudah dihitung tuh. Asuransi, lain-lain gitu ya, insurance, terus ada freight atau biaya angkutan. Jadi dilihat apakah ada barang serupa yang dijual di Indonesia, di pasar domestik, terus dikurangin. Jadi dia hitungnya mundur dari belakang dulu, dari harga di Indonesia terus dikurangin dengan biaya selama dia importasi atau selama dia tadi terbang, dia tadi dikirim dari eksportir. Sehingga nanti disesuaikanlah teman-teman untuk perbedaan tingkat perdagangan dan kualitas untuk mendapatkan nilai pabean yang akurat. Karena kan pasti yang impor Labubu nggak cuma dari satu importir ya teman-teman. Pasti kan banyak banget importir lain atau PT-PT di luar yang juga bertransaksi Labubu gitu ya. Sama lah kalau kayak teman-teman lihat barang-barang di Osam sama di Miniso lah yang agak sama gitu ya. Itu pasti agak mirip-mirip cuma udah di branding berbeda. Nah, itu bisa pakai metode deduksi ini. Jadi dilihat, oh, Labubu di KKV dijual 80.000, maka coba kita lihat dia biaya-biaya selama importasinya berapa, dikurangin itu barulah katakanlah biayanya satu Labubu tuh 20.000. Maka dijual di sini dengan harga 60.000. Itulah deduksi. Jadi mundur tuh teman-teman. Oh, harga sekarang di Indonesia berapa, tinggal dikurangin proses importasi atau biaya logistiknya berapa. Itulah metode deduksi. Jadi ditarik mundur ya teman-teman, atau tadi backward calculation. Seperti itu. Nah, ini faktor pengurangnya, nih biaya-biayanya ya, komisi, keuntungan, pengeluaran, transportasi, asuransi, biaya lain-lain, biaya bea masuk dan PDRI. Nah, ini yang kalau udah tiba di Tanjung Priuk dikurangin biaya-biaya yang ini. Ya, penetapan nilai pabean berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di pasar daerah pabean. Jadi tadi hitungannya satuan bukan secara importasi 1 miliar gitu ya. Tadi kita lihat dulu berapa kalau dibagi dengan kuantitas barang yang masuk gitu ya. Barang impor identik serupa dengan kondisi sebagaimana saat barang diimpor dikurangi dengan sejumlah faktor pengurangan yang tadi ada di sini ya, biaya-biaya logistiknya. Seperti itu. Itu untuk deduksi. Ya, yang kelima ada komputasi. Nah, ini boleh memilih tadi ya Bu Citra ya, sampaikan boleh memilih mau pakai 4 atau 5. Jadi kalau yang ini tidak harus berurutan. Nah, untuk metode 5 ini, teman-teman, ini agak sulit. Kenapa? Karena nilai pabeannya dihitung berdasarkan komponen biaya produksi dan keuntungan. Atau mungkin kita bisa sebut dari HPP PT asalnya atau eksportir. Kalau tadi kayak Labubu 100.000, maka kita harus lihat nih, 100.000 itu HPP-nya berapa. Jadi bukan si 100.000, karena 100.000 pasti sudah ada keuntungan kan teman-teman ya. Misalnya HPP-nya cuma 70 atau 60.000, tapi dijual 100.000, berarti ada margin sekitar 40.000. Nah, kenapa Bu Citra bilang ini boleh memilih? Karena memang untuk metode komputasi ini tidak semua bisa menggunakan. Kalau misalnya kan nggak semua, misalnya kecuali PT-nya kenal nih. Oh, Bu Citra impor dari temen nih di Amerika, kenal, boleh-boleh aja mungkin. Tapi itu pun kan namanya laporan keuangan classified ya teman-teman, atau rahasia. Sehingga tidak semua eksportir akan menyerahkan laporan keuangannya. Karena ini dinilai dari biaya produksi atau HPP-nya. Sehingga memerlukan informasi detail tentang biaya produksi dari eksportir atau produsen di luar negeri yang seringkali sulit diperoleh kecuali produsen dan importir memiliki hubungan khusus. Jadi tadi kalau misalnya metode 5 ini dirasa sulit, maka pakai metode 4 aja. Kalau 4 belum ketemu, berarti gimana Bu? Tetap harus metode 5. Nah, metode 5 tidak harus diambil kalau kamu sudah mengambil metode 4. Jadi boleh lanjut ke metode 6. Ya, ini sedikit dari metode 5 ya. Untuk menetapkan nilai pabeannya, menghitung sejumlah unsur biaya sehingga diperoleh harga CIF di daerah pabean. Jadi memang
harus ada pembukuannya gitu ya teman-temannya, dikasih laporan keuangannya si Labubu tadi HPP-nya satunya berapa, dan itu kan nggak semua mau kasih ya teman-teman, sehingga ini akan dirasa sulit kalau misalnya importir dan eksportirnya nggak terlalu kenal. Maka yang bisa menggunakan metode ini kalau misalnya importir dan eksportirnya saling berhubungan, atau biasanya ya kenal udah transaksi lama, udah bertahun-tahun. Nah, mungkin itu masih bisa mendapatkan data biaya produksi dari barang yang diambil gitu ya. Oke, nah yang terakhir metode fallback. So, jadi kalau misalnya metode 1, 2, 3, 4, 5, metode nilai transaksi, metode barang identik, metode barang serupa, deduksi, komputasi tidak bisa dipakai, maka ini adalah metode terakhir yang digunakan setelah kelima metode sebelumnya tidak dapat diterapkan. Jadi harus ketemu nilai pabeannya dengan metode ini. Jadi nggak ada cerita nggak ketemu nilai pabeannya Bu, karena semuanya nggak bisa, nggak boleh. Karena di metode fallback harus ada eh, nilai pabean yang digunakan atau ditemukan. Nah, ini dapatnya dari mana Bu? Untuk pakai fallback, maka dia berdasarkan nilai atau berdasarkan data yang tersedia di negara pengimpor. Maksudnya gimana? Kayak tadi Labubu misalnya nih teman-teman pakai identik nggak bisa, nilai transaksi nggak bisa, terus pakai serupa nggak bisa, pakai deduksi juga nggak bisa, pakai komputasi juga nggak bisa. Nah, berarti pakai fallback yaitu, nah ini teman-teman, pakai nilai wajar. Nah, jadi dinilai sewajarnya nih harganya berapa. Dan ini pun melibatkan importir ya, jadi nggak cuma bea cukai aja yang menerapkan. Kayak tadi Labubu misalnya eh, apa namanya belum pernah nggak ketemu, ya udah berarti dia akan bea cukai akan menggunakan metode data-data yang sudah pernah masuk nih dicari. Nah ini biasanya terjadi untuk yang kalau sampai ke metode terakhir ini berarti biasanya barang-barang yang belum pernah diimpor di Indonesia atau belum pernah masuk, sehingga pakai nilai transaksi nggak bisa. Nah nyari barang identiknya juga nggak ada, serupanya juga nggak ada. Nah, pakai deduksi tadi nilai wajarnya kita tentukan harus ada yang udah pernah masuk juga nggak ada gitu ya. Maka mau nggak mau pakai nilai wajar. Jadi nanti bea cukai menentukan saja, oh dilihat nih data kita udah pernah belum barang ini masuk. Kalau belum pernah maka dihitung batasan nilai wajarnya tuh seperti apa, dikurangi biaya-biaya. Jadi ibaratnya ini versinya menentukan nilai wajar berdasarkan batasan-batasan yang ini nih teman-teman. Jadi dilihat atau di negara lain dilihat apa namanya ada nggak barang yang serupa. Kalau di negara kita nggak ada, lihat dari negara tetangga dulu misalnya Malaysia, Singapura dan lain-lain. Udah pernah belum sih masuk barang ini? Ya pada intinya untuk metode terakhir ini ibaratnya ada persepsi penentuan nilai pabean oleh bea cukai dan juga tentunya melibatkan importir. Dan nilainya harus adil dan wajar. Nah, intinya itu teman-teman. Jadi untuk menentukan nilai pabean itu ada 5 ya teman-teman ya. Sorry ada 6 ya. Yang pertama ada nilai transaksi, yang kedua ada barang identik, yang ketiga ada barang serupa, keempat ada deduksi, dan kelima komputasi. Dan terakhir kalau 1 sampai 5 tidak bisa diterapkan maka menggunakan metode fallback atau metode pengulangan, di mana bea cukai bersama dengan importir menentukan nilai wajar dari suatu barang yang masuk. Nah, mungkin itu teman-teman untuk pokok bahasan inti terkait dengan nilai pabean ya teman-teman ya. Semoga dapat diterima dengan baik, semoga menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu teman-teman untuk video pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.